Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya yang sudah lama berdebu. Dan kali ini saya bakal keadaan sendiri sebab istri saya meskipun di samping nanti bisa dikoreksi kalau misalkan saya ada nambah-nambah cerita atau ngurang-ngurang cerita atau segala macam gitu. Jadi tenang aja, nggak ada keraguan lagi di cerita ini kali ini karena saya dituntut untuk jujur. Dan saya bakal cerita tentang banyak-banyak bukan klarifikasi, cuman runtutan-runtutan sehingga saya hadir gitu. Rezeki yang luar biasa itu dikaruniakan putri yang cantik jelita, gemoy, lucu banget gitu ya, Insya Allah tabarakallah, si Sharon Al-Humairah. Juga saya bakal cerita tentang namanya. Jadi cerita itu kan dimulai ketika saya dalam perjalanan itu saya mulai rasa kayak Aisyah itu ada beda gitu timbang biasanya. Bedanya gimana? Kan Aisyah itu kan tipikal yang kalau misalkan pernah nggak sih saya jalan di saya jalan di bandara, kita jalan berdua di bandara atau di mall gitu. Dia tuh jalannya udah cepet duluan gitu. Sedangkan saya itu tipikal yang kalau jalan itu nyantai. Aisyah tuh jalannya set gitu, nggak mau lambat gitu. Beda gitu sama saya. Akhirnya sampai satu ketika kok ini anak jalannya nggak cepet-cepet lagi. Terus kalau misalkan kalau di mobil itu, misalkan saya lagi nyetir mobil terus dia di sebelah, pasti ada aja ceritanya, terus banyak lah ngobrolnya atau banyak lah gerak-gerik ini itu gitu kan. Cuma waktu kita dalam keadaan jalan ke Bandung, waktu itu jalan-jalan ke Bandung, entah ada kerjaan apa gitu, kita ke Bandung rame-rame sekeluarga. Akhir itu setelah di sana di dalam perjalanan itu ini anak diem gitu, diem, keadaannya udah nggak kayak biasa gitu kan. Saya cemas ini, saya ajak ngobrol diem-diem aja, nggak ngapa-ngapain. Saya ajak ngobrol kepalanya di pintu mobil gitu, di daun pintu mobil. Udah. Terus bawaannya diem aja terus. Kadang-kadang lihat pagi-pagi itu pucet gitu. Terus setelah ada kayak feeling dari kakak ipar saya itu Kak Zahro, yang pernah baca bukunya itu Geng Santri Kece. Bayar Kak setelah ini. Geng Santri Kece, nah itu yang itu bilang coba dites aja bini lu gitu, siapa tahu ini karena udah ada bentukan-bentukan hamilnya gitu. Saya feeling juga, oh iya nih kayak husnuzon kayak ini udah ngisi gitu waktu itu. Dan setelah selesai acara kita dari Bandung waktu itu, kita pulang lagi ke Bogor. Setelah itu pulangnya hari Rabu. Langsung hari Kamisnya itu malamnya Aisyah bilang ke saya, Beb tolong besok tolong belikan, Beb hari ini tolong belikan apa namanya? Tespek. Itu kan awal saya tespek. Untuk apa tespek gitu? Untuk apa tespek ya? Untuk cek kehamilan kata dia. Oke lah gitu. Mau cari yang mana? Tolong cari yang paling akurat gitu. Karena feeling saya udah menunjukkan husnuzon, ini udah ngisi nih, jadi nggak perlu yang akurat, insya Allah udah khair lah gitu, udah baik gitu. Terus Aisyah bilang cari aja yang akurat ada di toko-toko bawah gitu, di toko-toko kayak yang swalayan gitulah. Kalau setelah di situ besok hari Kamis saya tanggal 19 ya, tanggal 19 bulan apa lah itu lupa. Agustus deh. Oh iya, tanggal 19 hari Kamis itu saya tanggal 19 Agustus hari Kamis itu saya turun ke bawah beli tespek. Tanggal 20-nya hari Jumat itu paginya saya ada kajian webinar, terus Aisyah mulai ngecek pakai urin pertama. Kan kalau tespek itu pakai urin pertama, di situ Aisyah mulai ngecek, saya ngisi kajian kayak gini kajiannya. Kayak lagi ngisi webinar kayak gini, terus masuk notif dari Aisyah, terus saya lihat terus saya lihat notif dari Aisyah gitu. Nantilah gitu, selesaikan ini, masuk ke sisi tanya jawab di webinar. Saya lihat di situ dia cuma ngirim pesan kayak gini nih, Beb bilangnya kayak gitu, sama disertakan fotonya nih lihat di sini Beb gitu kan. Saya biasa lah maklum ya guys, bapak muda yang nggak pernah tahu apa-apa itu tentang 2 garis biru atau apa, tahu lah.
cuman kalau untuk tespek menunjukkan positif atau enggak itu nggak tahu gitu. Akhirnya setelah Aisyah ngirim foto beb gitu, saya bilang alhamdulillah, ini apa gitu kan beb ya? Enggak. Kamu cuman apa ya? Iya Mana alhamdulillah. ada alhamdulillah. Terus ini apa? Wah, ini itu apa? Itu maksudnya apa, Beb? Oh iya, wah itu maksudnya apa beb? Terus Aisyah bilang ini beb lihat lagi gitu. Positif. Baru dia bilang ini positif gitu. Langsung saya ngisi kajian webinar itu lemes gitu. Kaget lemes. Webinar itu langsung saya pengen udahan, pengen langsung jumpa istri saya. Karena keadaannya itu lemes, terus lutut kayak udah nggak mau jalan lagi. Lemesnya itu bukan kayak kabar gimana gitu ya, kabar Kaget aja, kaget, mendadak bahagia, ya mendadak, bahagia, kaget, iya campur jadi satu. Langsung saya pengen jumpa istri saya waktu itu. Terus saya tanya istri saya juga gimana perasaan gitu, nggak tahu, lagi di kamar mandi bawaannya lututnya udah lemes gitu. Iya betul. Lutut udah lemes duluan ya betul waktu itu kamu ya. Iya, udah gemetaran mukanya. Udah gemetaran duluan. Ya Allah, dalam perut gue ada bayi. Ini saya itu waktu sama-sama kaget waktu itu. Soalnya kan emang rencana kita kan mau muda. Iya. Sebab rencana saya berdua itu pengen ya udah 1 tahun aja gitu, jalan 1 tahun aja. Waktu jalan 1 tahun itu kita pengen pakai pacaran dan juga. Cuman ya Allah karuniakan di situ rezeki yang berlimpah, kenapa harus kita tolak gitu kan. Cuman yang saya dapat pelajaran di situ, waktu pelajaran kita ketika terima tespek itu, ada 2 orang yang bahagia ketika melihat hasil tespek dan ada orang yang kacau keadaan ketika melihat hasil tespek. Satu adalah ketika orang yang menikah melihat hasil dari tespek itu hasilnya positif, mereka bahagia bakal dikaruniakan anak. Satu lagi orang yang berzina itu ketika melihat hasil tespek itu hasilnya positif, itu bawaannya kan langsung terguncang. Disitulah sakinah itu muncul ketika setelah kita menikah. Makanya kalau teman-teman masih ada rasa zilzal, masih ada rasa guncangan-guncangan dalam diri, maka menikahlah, insya Allah ada sakinahnya. Itu. Maka setelah jalan beberapa lama gitu, akhirnya kita coba cek ke dokter ya beb ya. Enggak, kan kita kan juga nggak tahu ya usianya berapa. Nah terus pas sebelum selesai kita cek ke USG. Oke. Jadi karena kita nggak tahu usia kehamilannya itu udah berapa bulan atau udah berapa minggu. Gitu. Nah, kirain udah 1 mingguan. 1 bulanan. Ya 1 bulanan. Akhirnya kita coba cek USG di daerah Bogor waktu itu. Itu waktu September, Oktober, Agustus, September, bulan ke-10, nggak tahu bulan keberapa. Kita cek di salah satu rumah sakit di Bogor waktu itu, dan setelah kita lihat janinnya udah kebentuk. Udah 3 bulan ternyata. Dan ternyata lebih dari usia pernikahan 9 hari. Dan udah lebih dari usia pernikahan 9 hari. Ternyata ada yang kayak gitu. Misalkan kalau ibunya ada ibunya subur, babanya juga subur. Iya, karena aku emang terakhir ceknya ya pas akad. Kalau udah sama-sama subur itu kayak gitu. Jadi bisa jadi usia nikahnya itu usia bayinya itu lebih tua daripada usia pernikahannya. Itu sebelum kita berangkat ke ini ya, ke Mesir ya. Akhirnya setelah kita rasa ini udah ada janinnya ini, udah ada bayinya di situ, akhirnya kita buat segala urusan kita itu lebih hati-hati, kayak jalan pelan-pelan, yang bawa koper kemarin ke bandara ya saya semua gitu. Akhirnya kita lebih hati-hati lagi. Iya beb, serius aku nggak bohong gitu kan. Iya. Ya. Udah segala macam gitu kita jalanin semua perjalanan panjang ini kayak kayak mulai kalau mau kemana-mana itu Aisyah mual pagi-pagi, terus saya gini-gini. Pernah nggak sih kalau orang muntah digini-giniin? Ya pagi saya gini-giniin. Tiap jalan marah-marahin kalau agak banyak ngomong. Tiap jalan dimarahin. Kan saya tipe kalau ngobrol, kalau orang lagi malas kayak gitu diajak ngobrol emosi ya. Langsung saya dimarahin. Enggak, kan emang pusing mual gitu kan. Terus kayak ngos-ngosan dia kayak ngomong. Makan milih-milih, akhirnya saya menurunkan ego saya. Ya udah kalau makan ini pergi ke sini, pergi ke situ. Baba Agam tuh luar biasa. Nah, semuanya saya jalanin itu dengan sabar dan istiqomah, dengan tabah.
Nah itu masih belum seberapa, kayak misalkan kita mijitin leher dia dalam keadaan hamil, mual-mual gitu, akhirnya kita beliin ini, kita beliin itu, dan alhamdulillahnya istri saya nggak kayak yang lain, yang kayak ngidamnya itu apa-apa. Kan ada tuh istri orang ngidam mau pohon mangga buahnya lele, oh banyak yang kayak gitu. Cuman istri saya alhamdulillah ngidamnya cuman tom yum. Waktu itu saya belum tahu tom yum, lillah. Berapa tahun saya hidup di muka bumi ini nggak pernah tahu tom yum, nggak pernah tahu makan tom yum. Akhirnya gara-gara ngikutin apa sih istilahnya, ngidam dia, akhirnya baru saya makan tom yum, terus makan nasi uduk. Kalau teman-teman yang di daerah puncak mungkin tahu itu bubur bunut, akhirnya bubur bunut kita ke situ, bubur kayak bubur ayam kayak gitu. Oh tiap pagi kayak gitu, kadang-kadang kayak gitu. Yang aslinya jatah saya ngajar di pondok, akhirnya saya izin. Mana ada tiap hari, enggak. Kan sesuai mau kamu aja. Pokoknya gitu. Pokoknya udah paling baik lah waktu itu melayani istri. Ada yang kocak. Aku ngidam sarden. Cerita lah. Aku ngidam sarden. Iya, ini serius nih jujur nih. Kan satu hari Aisyah itu bilang, Beb, aku kayaknya ngidamnya ini, dia mau ngidam sarden. Terus saya bilang, aduh Beb, kayaknya sarden itu udah tutup pabriknya, soalnya udah langka sarden di laut. Enggak gitu, itu terlalu halus kata Bang Agam. Gak ada Beb sarden di dunia ini, udah punah gitu. Akhirnya kita ke toko ini, kayak Alfamart Indomaret gitulah. Ternyata terpampang jelas sarden di depan pintu masuk. Itu malas itu. Banyak banget. Itu kan malam ya, dia bilang, aku mau sarden, bilangnya. Ya udah saya bilang, udah nggak ada, udah punah di muka bumi ini ikan sarden gitu. Ternyata besoknya kita turun ke bawah ke toko swalayan, banyak botol-botol sarden, banyak kaleng-kaleng sarden di situ. Jalan lah di situ itu sampai kemudian kita berangkat ke Mesir. Itu ke Mesir itu udah berapa bulan hitungannya, Beb? Mendekati RS kita oh ya 3 bulanan ya, 3 bulanan 4 bulanan. Dan itu jalan kayak biasanya, saya pelan-pelan, hati-hati semuanya gitu kan. Jadi memang dari awal itu feeling saya itu nggak pernah mau untuk nantilah nge-publish itu nanti bulan-bulan ke-6 ke-7 ya Beb, kita mau publish ya. 7-8 ya. Enggak, awalnya tuh kita mau publish pas hasil test bike, tapi nggak jadi. Terus hasil 3 bulan gak jadi, pas katanya udah nunggu tahu jenis kelamin aja, cewek atau cowok, nggak jadi lagi. Ya udah akhirnya kagak publish. Iya gitu guys, publish. Karena memang dari awal itu entah ya, ini ada sebagian orang yang berani karena dari awal tes pack udah up aja karena yakin nggak apa-apa. Kemudian di 3 bulan, di 7 bulan setelah ketahuan jenis kelaminnya, di apa aja. Sebenarnya saya juga kemarin itu mau gitu, di usia ke 7 bulan Aisyah sedang hamil Sharon gitu, saya mau taruh di situ tahadus bin nikmah istilahnya, menceritakan tentang nikmat yang baik di situ kepada teman-teman. Cuman ya qadarullah, banyak kejadian-kejadian yang akhirnya kita ya udahlah, nggak usah aja gitu, nggak usah aja. Cuman ya kadang-kadang kalau teman-teman spill di Instagramnya Aisyah itu kan udah kadang-kadang dia spill di story atau kadang dia senggol di feed Instagram gitu ya Beb ya. Cuman kalau lihat di story saya mungkin nggak pernah ketahuan. Itu dan masuk di usia 5, 6, 7 tuh trimester 2 4, 5, 6 itu ketika masuk trimester 2. Trimester 1 itu kerjaan saya cuman gini-giniin leher Aisyah, doang. Trimester 2 kerjaan saya apa? Selain giniin leher dia yang itu, ngelusin perut dia. Sama pijitin bagian sini ya Beb ya. Pijitin bagian sini. Jadi udah nambah pekerjaan profesi saya malam-malam itu kayak gitu sebelum tidur. Meskipun gak rutinan, kadang-kadang ya rutinan, kadang-kadang ya kalau dia tidur duluan alhamdulillah. Jadi ngelusin perutnya Aisyah, terus kalau pagi masih mual diginiin lehernya, terus ya di punggung bagian sini kita pijitin aja. Terus kaki kadang-kadang dia bilang kaki itu dia bilang aduh Beb, kakinya kayak mau copot bilangnya. Akhirnya kita pasang lagi kayak kebalik tulangnya, akhirnya kita lurusin lagi. Lucu.
Cuman ya waktu itu jalannya itu prosesnya itu kayak kok lama gitu, kok bukan lama, kok bisa secepat ini gitu, kok bisa nggak terasa ini. Itu trimester 1, trimester 2, masuk ke trimester 3 itu bulan berapa? 6, 7, 8 7, 8 7, 8, 9 itu. Enggak, waktu yang trimester 2 tuh sering sakit-sakitan kan, kayak Iya. dikit sakit, sering panas juga. Trimester 2 tuh banyak. Nah, waktu trimester 3, 7, 8, 9 itu lagi ngiden-ngidennya jalan tuh. Nah, laki aku nggak mau ngajak jalan masalahnya. Pokoknya setiap mau kesini, aduh aku lagi nggak pengen keluar, lagi nggak pengen jalan. Nah, kenapa nggak diceritain? Ayo ceritain tuh. Waktu masuk trimester 3 itu nantilah, itu cerita nanti gampang. Waktu masuk trimester 3 itu mulai tuh kayaknya kita kan, saya udah pernah foto ini nih. Boleh nggak foto yang di pesawat aku upload? Yang mana? Yang sama baby S itu kan masih umur 3 bulan. Iya. Nah, taruh aja. Nah, ini nih. Nah, saya kan udah foto ini di pesawat tuh. Itu kan saya pertama kali naik pesawat ke luar negeri, guys ya. Alhamdulillah, kalau istri saya bolak-balik luar negeri. Nah, di situ saya kayak orang, bukan orang udik, istilahnya itu kayak orang nggak norak, cuman ya pengen ngeabadikan momen. Nah, waktu itu ada hasil test pack bagus gitu, mau saya tempel di kayak gini bentuknya nih, kayak gini. Saya udah taruh kayak gitu, saya bilang ke istri saya, "Beb, ini nanti bulan ke-7 atau bulan ke-8 kita up ini ya di Instagram gitu." Karena pengen biar teman-teman itu nggak kaget. Nah, itu istilahnya pengen tahadus bin nikmah waktu itu. Akhirnya ya udah masuk ke semester 7, 8, 9, semester 3. Itu pekerjaan saya setiap malam itu nambah. Maka setelah pulang meeting kerja malam, wah siap meeting. Ya Beb ya? Pulang meeting kerja malam, itu langsung pulang di situ. Itu suruh bawain minum. Pokoknya minumnya itu banyak banget. Minum aqua kayak gitu. Bawain minum kerjaan saya. Terus apalagi setelah itu mijitin kakinya, kanan, kiri, pundak. Kayak Lego. Teman-teman tahu Lego? Kayak Lego jadi badan dia kemarin itu. Jadi saking kayak, "Beb ini kayak copot deh, Beb ini kayak copot, Beb ini engselnya kayak copot." Nah, akhirnya saya pijitin sini. Kenapa nggak mau? Bikin pup ya? Lucu kan ya? Pijitin terus tiap malam gitu. Dan itu keadaan dimana saya nggak pernah berani goncang. Gimana sih kalau naik mobil ada goncangan, atau kalau di kasur yang spring bed kayak gini saya nggak berani ada goncangan. Pokoknya semua pelan-pelan ya saya buat di situ, karena tahu di situ ada baby saya. Nah, menariknya kita ketawa di bulan ke-8, ini singkat ya. Bismillah. Kita jadi 2 video aja ini. Di bulan ke-8 itu kita udah tahu jenis kelamin ya. Jenis kelamin langsung menghina. Setiap cewek pasti ini cewek. Oh iya, dari bulan ke-5 itu tes USG, meskipun belum akid ya, meskipun belum pasti dia itu perempuan, cuman ada kata dokternya ke anak. Jadi kayak taribannya tuh kayak kira-kiranya itu, oh ini cewek. Karena memang dari pembawaan Aisyah hamil itu bawaannya ya kayak bawaan cewek anaknya, kayak makan makanan manis ya Beb ya. Kayak makan makanan manis, kayak makan makanan coklat nggak putus, tiap hari check out jajanan coklat kayak gitu. Coklat semua. Akhirnya banyak artikel itu tiba-tiba masuk di Instagram saya itu, ibu kalau sedang hamil banyak makan manisan, kemungkinan anaknya cewek. Di Safari di Google saya buka kayak gitu, tiba-tiba muncul ibu yang kalau banyak makan manisan anaknya kemungkinan besar cewek. Aduh, akhirnya saya punya husnuzon, nah anak gue cewek nih. Alhamdulillah anak gue cewek waktu itu. Akhirnya belum akid, kita belum beli barang-barang ya Beb ya. Bulan ke-7 kita belum beli barang-barang, udah nyicil dikit-dikit yang kayak itu pakaiannya yang unisex lah, yang bisa dipakai antara cowok dan cewek. Karena waktu itu kita belum pasti. Ada sebagian orang itu yang cerita ke kami,
Belum pasti Gam katanya, karena ada yang anak aku itu bulan ke-7 dites cewek, nanti ketika lahiran cowok. Ada yang kayak gitu, ada yang terbalik, ada yang cowok tiba-tiba jadi cewek. Makanya kita cari barang-barang yang netral dulu waktu itu. Bismillah. Akhirnya sampai di satu ketika di USG bulan ke-8. Bulan ke-8 ya Beb, yang kita akid akhirnya tahu. Semuanya cewek sih. Yang akhirnya kata dokternya cewek. Iya. Nah, bulan ke-8. Bulan ke-8 bulan ke-8 awal. Bulan ke-8 awal akhirnya di situ dikatakan sama dokter anaknya anaknya perempuan. Akhirnya saya tanya lagi, ini udah akid belum? Udah pasti belum anaknya perempuan? Akhirnya kata dokter, iya, ini udah akid gitu, karena udah kelihatan di USG waktu itu. Jenis kelamin. Astagfirullahaladzim. Cut guys. Cut nanti ya. Jenis kelaminnya udah ketahuan, kata dokter udah akid, udah pasti anak perempuan. Alhamdulillah saya bilang waktu itu. Cuman dari kayak orang tua saya, umi saya bilang atau umi Aisyah bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Bismillah. Oke guys, kita akan dulu di sini, nanti kita lanjut ke sesi kedua insyaallah. Saya mau ini bentar ya. Oke, see you. Kita lanjut ke episode kedua. Nggak jadi, udah anteng. Kenapa dikeluar-keluarin terus, nak? Bismillah. Oke gitu, di episode pertama nanti kita bakal lanjut ke episode kedua, langsung tayang aja setelah ini. Dan itu yang inti-intinya banyak di situ tuh, kayak mulai kita kena muskilah, saya mulai cemas di situ, akhirnya saya mulai beri nama, akhirnya kelahirannya. Nanti saya bakal cerita di episode kedua. Oke, alhamdulillah teman-teman semuanya. Jadi itu perjalanan panjang dari awal tespek sampai dengan 8 bulan ini. Nanti ke 8 bulan di 8 bulan sampai dengan lahiran saya bakal cerita lagi selanjutnya. See you teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa hidupkan loncengnya biar nggak ketinggalan episode yang kedua. Oke, betul ya cerita aku kan? Nggak bohong kan ya? Nggak bohong. Tuh. Jadi nggak ada klarifikasi bohong-bohong di sini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.